Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang bertanya, CIRR itu apa? Kalau dilihat dari nama lengkap Bu Widya, kok panjang banget sih? Nah, pada edisi kali ini saya akan cerita pengalaman saya mendapatkan sertifikat CIRR. CIRR adalah singkatan dari Certified International Research Reviewer. Nah, kata kuncinya sebetulnya di akhir, reviewer. Reviewer adalah orang yang melakukan penilaian terhadap proposal penelitian yang diajukan oleh dosen atau instansi seperti kementerian. Nah, untuk menjadi seorang reviewer harus mengikuti beberapa persyaratan. Yang paling dasar, kita harus memenuhi 3 komponen ini. 1, 3 kali menjadi ketua penelitian dari penelitian yang pernah diadakan oleh Kemenristek-Dikti. Kalau dulu namanya Kemenristek-Dikti, sekarang sudah berubah menjadi Kemenristek-Brin. Nah, 3 kali ini bukan sebagai anggota, tetapi murni sebagai ketua dengan skema yang bermacam-macam. Nah, syarat yang kedua adalah rekomendasi dari pimpinan. Pimpinan yang dimaksud adalah ketua program studi, dekan, lalu rektor, dan dijembatani oleh ketua lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat universitas. Nah, setelah kita direkomendasikan, kita akan diminta kesediaannya oleh pimpinan untuk mengikuti pelatihan selama 5 hari. Bisa dibayangkan, kita latihan selama 5 hari di dalam hotel dari jam 7.30 sampai jam 8 malam tanpa berhenti kecuali istirahat sholat dan makan. Nah, 5 hari itu bukan waktu yang singkat ya, karena kita harus berpisah dengan keluarga. Posisinya waktu itu saya di Solo, dan harus full mengikuti materi. Tidak boleh absen walaupun hanya 1 sesi. Nah, banyak di antara orang-orang sibuk seperti profesor-profesor sebelum mengikuti pelatihan, saya memiliki pengalaman tidak lolos karena apa? Ya diselangi. Ikuti pelatihan, lalu pergi mengikuti pelatihan lain atau menjadi narasumber di kegiatan lain, ini bisa mengurangi nilai kita. Nah, 3 inilah yang menjadi persyaratan dasar ketika Anda akan menjadi reviewer. Sertifikat ini akan dimunculkan setelah 1 bulan pelatihan dan dikeluarkan oleh Ristek-Dikti Brin. Kemudian diberikan sertifikat internasional yang sudah memiliki standar. Nah, kalau kita katakan bahwa kita adalah seorang dosen, maka reviewer adalah profesi tambahan. Sesuai dengan standar nasional, 1 buah proposal yang kita review bisa dinilai 150.000 dikali berapa proposal yang kita nilai. Umumnya kalau standar nasional sekitar 60-90 proposal 1 periode penilaian. Nah, reviewer ini bisa juga bertugas di kampus-kampus lain, bukan hanya di kampus kita, tetapi bisa diminta tolong oleh kampus tetangga atau kampus lain untuk menjadi reviewer di kampusnya. Jenis reviewer ada 3. Pertama, reviewer untuk proposal penelitian. Yang kedua, untuk hasil penelitian. Dan yang ketiga, untuk keluaran penelitian. Masing-masing jenis ini akan berbeda tugasnya. Kita mulai dari pertama, reviewer untuk proposal penelitian. Ini adalah pengajuan penelitian yang diajukan oleh personal atau per kelompok atau tim kepada instansi, misalnya Kemenristek-Brin atau kementerian-kementerian. Nah, pengajuan proposal ini dilakukan melalui prosedur. Pertama mengajukan, kemudian diseleksi, kemudian masuk ke dalam proses review. Setelah diputuskan, lalu diumumkan siapa pemenangnya. Saya akan berbagi berbagai pengalaman bagaimana bentuk proposal yang baik supaya bisa lolos dalam Kemenristek-Brin. Sesuai dengan pengalaman saya dari tahun 2013 sampai kemarin 2018 dan 2019, saya sudah banyak mendapatkan hibah penelitian baik di skema penelitian dasar, terapan, atau penelitian yang berskala untuk tesis magister. Nah, teman-teman, kita akan kupas satu persatu nanti untuk pengajuan proposal. Yang kedua adalah hasil penelitian.
Ketika sebuah penelitian itu sudah dilaksanakan, maka hasilnya akan direview ulang oleh reviewer. Nah, hasil ini juga memiliki sistematika yang berbeda. Kalau di sini adalah pengajuan, kalau di sini fokus kepada hasil penelitian itu. Nah, yang ketiga, luaran penelitian. Luaran ini merupakan produk atau output dari sebuah penelitian, sehingga nanti bisa dilihat apakah output ini sesuai dengan yang diusulkan di proposal atau tidak. Disinilah fungsi dari reviewer, baik itu mengajukan maupun di dalam proses pelaksanaan dan hasil penelitian, kemudian luaran yang dihasilkan. Nah, pada edisi berikut saya akan membuat beberapa bahasan tentang bagaimana kita membuat roadmap penelitian, state of the art, dan bagaimana merancang anggaran penelitian. Topik-topik menarik ini sudah saya dapatkan ketika pelatihan di Solo 5 hari di bulan November 2019 lalu, dan saya juga akan mencantumkan contoh proposal saya yang lolos, baik itu yang internal maupun eksternal. Teman-teman, nanti tunggu ya edisi selanjutnya. Setelah kita memenuhi 3 persyaratan dasar, kita harus mengupload secara online ke link panitia untuk memasukkan satu persatu persyaratan. Nah, persyaratan peserta ini setelah kita upload, kita juga harus membuat dalam bentuk printout dan nanti kita serahkan di tempat acara pada saat berlangsung pendaftaran di hari pertama. Nah, persyaratan itu apa saja? Yang pertama adalah fakta integritas. Fakta integritas merupakan kesetujuan kita atau bahwa kita tidak pernah mengikuti kegiatan lain selain di acara pelatihan. Yang kedua, permohonan sertifikasi. Kita memohon kepada pihak panitia untuk dikeluarkan sertifikat setelah kita mengikuti pelatihan tersebut. Yang berikut, biodata. Berisi tentang biodata kita, ya. Dan di sana juga kita membuat daftar riwayat hidup. Kalau biodata ini sifatnya masih singkat, hanya data-data penting, tetapi kalau di riwayat hidup ada pengalaman meneliti, ada nomor ID Scopus, dan pengalaman yang lainnya. Berikut adalah usulan. Ini usulan yang diberikan oleh ketua lembaga penelitian di kampus kita agar betul-betul kita disetujui untuk menjadi peserta di acara pelatihan. Nah, yang terakhir adalah kesediaan kita secara pribadi bahwa kita mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir tanpa jeda, dan kita betul-betul ingin memiliki etika reviewer ini dan pantas untuk mendapatkan sertifikasi. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.